Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi di tahun ini memasuki bulan Ramadan. Sungguh tidak terkira kebahagiaan kita ketika kita bisa sekali lagi untuk menambah kesempatan menghapuskan dosa-dosa kita yang tentu saja malu untuk kita hitung. Terlalu banyak, terlalu sering kita lakukan, terlalu bertumpuk-tumpuk seolah-olah untuk kita ingat, dan kita diberikan kesempatan bukan hanya kita yang bisa move on daripada dosa-dosa ini, tapi Allah pun akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada. Diberikan kesempatan itu bagi kita, maka kita bersyukur bahwa kita telah dimasukkan dalam bulan ini dan kita masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Biasa kita bersolawat kepada beliau karena Ramadan adalah waktu di mana beliau dilantik menjadi seorang nabi. Yaitu adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena ketika diturunkan Quran itulah Rasulullah SAW diberikan konstitusi yang berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya, sehingga kita menjadi sebuah umat yang mengambil kehormatan itu sebagai umat yang terakhir daripada nabi yang terakhir, mengemban risalah yang terakhir yang untuk disempurnakan kepada seluruh manusia. Dan kita bermohon senantiasa pada Allah, ya Allah, keluarkan kami daripada bulan Ramadan sebagaimana kami dikeluarkan daripada rahim ibu kami, tidak membawa satupun kesalahan, dan bertingkat-tingkat derajatnya hingga kita bisa memasuki yaumil kiamat dengan rasa yakin akan mendapatkan ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, memasuki hari keempat Ramadan kalau saya nggak salah. Jadwal saya di Indosat, dan mohon bersabar kalau nanti setelah ini nanti akan ada berita-berita di sosial media. Biasanya Indosat memfasilitasi penceramah radikal. Pasti ada. Karena kemarin ketika saya ceramah di saudara Anda, perusahaan berplat merah gitu kan ya, itu setelah saya ceramah juga muncul kayak begitu. Saya juga bingung, itu orang-orang tuh haters itu kadang-kadang lebih detail daripada lovers gitu ya. Jadi haters tuh lebih tahu tentang kegiatan kita. Apalagi kemudian di sini saya lihat ada bendera HTI gitu ya. Insya Allah ini sudah memperkuat tanda-tandanya. Tapi kita akan bahas itu insya Allah. Kita hari ini membahas tentang masalah keimanan, masalah tauhid, yang saya pikir ini adalah salah satu kenapa Allah memberikan saya tugas. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena saya memiliki kelebihan yang teman-teman nggak punyai. Saya sudah pernah bilang sih sama Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi itu lebih tinggi semuanya dari saya. Hafalannya, fikihnya, ilmunya, semua lebih tinggi. Kadang-kadang saya pernah guyonan sama teman saya, kayaknya kalau misalnya soalan bola kayaknya dia nggak lebih tahu. Ketika kita konfirmasi ternyata dia tahu sampai menit berapa komentatornya ngomong apa. Sudah saya. Tapi akhirnya saya berhasil menemukan keistimewaan saya, kenapa saya harus nyampein materi ini. Saya bilang pada Ustaz Adi, aku bisa jadi lebih daripada saya dari segala-galanya, tapi ada yang dia nggak bisa, dan dia tidak lebih tahu daripada saya. Apa? Dia nggak tahu rasanya bagi gue apa. Saya tahu karena saya bukan muslim dulunya, sehingga saya punya kelebihan dalam menyampaikan materi ini karena saya pernah merasakan sebagai orang yang di luar Islam. Nah, saya pikir ini kenapa tugas saya Allah berikan pada saya termasuk adalah menyampaikan kenapa sih kita harus beragama Islam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan tauhid, saya pengen kasih tahu dulu teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya bahasan tauhid itu. Bayangkan begini misalnya, siapa di sini yang sering keluar kota? Yang sering keluar kota, kadang-kadang keluar kotanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan, pernah?
Belum pernah. Oke, siapa yang pernah keluar negeri yang lama? Keluar negeri lebih daripada 2 pekan. Baru sekali. Keluar negeri lebih daripada 2 pekan. Oke, bayangkan begini. Salah satu ketakutan saya yang paling besar ketika saya keluar negeri adalah ketika kita keluar negeri, taruhlah gini, antum pergi keluar negeri, harusnya antum di situ selama 1 bulan untuk pelatihan, misalnya taruhlah begitu. Tiba-tiba di minggu pertama, istri nelpon anak kita kecelakaan. Kira-kira gimana perasaan Anda pulang atau enggak? Pulang. Walaupun ini urusan kantor, apa yang Anda lakukan? Izin. Anda telepon bos Anda bilang, Pak, saya harus pulang. Kenapa? Anak saya kecelakaan, saya harus pulang sekarang juga. Lalu bosnya bilang, kalau kamu pulang boleh, tapi kamu harus punya konsekuensinya. Anda bilang apa kira-kira? Gak ada masalah, saya tetap harus pulang. Walaupun dipecat, Anda pulang atau tidak? Pulang. Anda tetap pulang. Kenapa bisa begitu? Karena ada alasan yang sangat kuat kenapa Anda harus pulang. Itu pembahasan akidah, itu pembahasan tauhid. Contoh lagi misalnya, ada 2 orang pengen mengumpulkan duit 100 juta. Yang satu pengen mengumpulkan duit 100 juta, pengen untuk menghajikan orang tuanya dengan haji khusus. Walaupun ya sekarang 200-300, tapi taruhlah 100 juta udah bisa berangkat haji khusus. Dan orang tuanya sudah umur 60 tahun, sehingga kalau nggak berangkat tahun ini, besok mungkin semakin lemah. Dia harus mengumpulkan duit 100 juta. Sama orang yang harus mengumpulkan duit 100 juta karena orang tuanya harus dioperasi pekan depan. Kalau enggak dioperasi pekan depan, maka kemungkinan hidupnya kecil. Kira-kira kalau ada jadi anak yang harus ngumpulin duit 100 juta tadi, lebih semangat ngumpulin duit 100 juta dalam kasus yang pertama atau kasus yang kedua? Kasus kedua. Itu namanya tauhid. Jadi pahami ya. Jadi tauhid itu tentang apa? Tauhid adalah tentang segala sesuatu, pertanyaan tentang why. Kalau seandainya pertanyaan tentang why ini mampu kita jawab dengan baik, kita punya tauhid. Dalam arti kalau kasus kayak anak kita kecelakaan pas kita ada di luar negeri, itu why-nya sudah 100% dan sangat kuat sekali. Dan gak ada yang bisa mengalahkan orang yang sudah punya why 100%. Tidak apapun. Sebaliknya, kalau ada orang punya why 100% itu sudah sempurna, dia tidak hanya bakal panik sempurna, tapi dia bisa tenang sempurna. Karena dia sudah tahu alasannya untuk apa. Karena itulah di dalam agama kita, hadis innama a'malu binniyat itu adalah ditaruh dalam hadis yang pertama. Karena di antara perkara yang paling penting adalah perkara why. Kenapa kita melakukan satu amal? Karena kenapa kita melakukan satu amal itu bisa membuat berbeda apapun yang ada di depannya, walaupun prosesnya sama. Bisa dipahami? Coba dilihat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka orang-orang akan dilihat kenapa niatnya berhijrah. Ada orang niat berhijrah karena wanita, dia dapat wanitanya. Ada orang niat berhijrah karena harta, dia dapat hartanya. Barang siapa berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Ada orang sama-sama puasa, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus, sama-sama menahan apapun yang bisa membatalkan dia daripada puasa. Tapi begitu niatnya salah, antum kemungkinan besar gak dapat apa-apa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, banyak orang berpuasa, kan min shaimin laisa lahu min siyami, tidak mendapatkan apapun di dalam siamnya itu illal jub wal atas, kecuali dia merasa lapar dan dia merasa haus. Dalam kemudian hadis yang lain, dia merasa lapar dan dia merasa capek karena dia harus menambah ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, tapi niatnya gak benar. Karena itulah ulama-ulama melihat kalau melakukan satu amal saja, itu niatnya itu harus dari awal sampai akhir. Contoh, kesalahan belajar kita tuh sholat, niat itu di awal, usolli, fardos dan seterusnya. Kita niatnya di awal, tapi niatnya nggak kita jaga sampai akhir. Padahal satu-satunya perkara yang kita sulit jaga dari awal sampai akhir adalah niat. Karena niat itu senantiasa berubah-ubah. Kayak naik pesawat. Pesawat itu kan kalau pilot itu kan nggak mungkin lurus. Dia pasti akan selalu kalibrasi. Kadang-kadang ketiupannya dia ke sini, kalibrasi lagi. Lalu kemudian ke sini, kalibrasi lagi. Terus ke sini, kalibrasi lagi. Ada nggak sih pesawatnya kayak begini? Ada, tapi cuma di flight radar doang sekalian. Tapi kalau di aslinya pesawat itu begini, pasti akan zigzag terus, maka akan selalu dikalibrasi, ditentukan agar dia tetap pada niatnya yang benar. Contoh misalnya pas sholat tadi, niat kita akan sempurna nggak dari awal sampai akhir? Nggak mungkin. Orang para sahabat aja nggak bisa. Jadi ada suatu waktu diadakan perlombaan niat ikhlas dalam sholat dengan para sahabat, yang menang mendapatkan hadiah daripada Rasulullah. Itu sahabat gak dilurus. Lalu kalau bilang Allahu Akbar, kira-kira saya dapat hadiah apa ya? Sudah lepas daripada niatnya, dilurusin lagi. Saat dilurusin lagi, ini kunci di mana ya? Dilurusin lagi. Lalu saya ingat yang lain lagi. Bahkan kalau orang yang lagi kajian, pas lagi sholat, itu mikirin kajiannya. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah apa yang membuat aku niatnya gak benar.
Jadi apa yang ada yang mikirin cewek, ada yang mikirin kemudian hadis yang tadi dibahas, ada yang mikirin ini rokaat keberapa, ada yang mikirin segala macam. Itu tentang niat. Bayangkan, dalam amal saja itu niatnya harus benar. Kalau dalam beragama, niat itu namanya akidah. Akidah itu adalah jawaban daripada pertanyaan why, kenapa kita melakukan semua ini. Alias, kalau ini sudah gak benar, jamin hidup aku mesti banyak masalah. Tapi kalau ini sudah benar, Allah akan berikan kepada antum ketenangan total, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu antum, gak ada satupun yang bisa menakut-nakuti antum, gak ada satupun yang bisa melencengkan antum daripada jalan Allah. Dan ini luar biasa susah. Makanya wajar seorang Nabi Yakub saja, teman-teman sekalian, ketika dia sebelum meninggal, padahal Yakub kita tahu ini adalah seorang nabi. Bapaknya namanya Ishak, juga seorang nabi. Bapaknya Ishak namanya siapa? Nah, kalau nggak saya jawab berarti SD nyogok ini gitu ya. Siapa nama bapaknya Ishak? Ibrahim. Berarti Yakub ini cucunya daripada Ibrahim. Ibrahim ini kesayangan Nabi Khalilullah. Maka ketika dia bergelar cucunya kesayangan Nabi, anaknya juga ada 12. Namanya Bani Israel. Karena Yakub gelarnya Israel, anaknya yang 12 namanya Bani Israel. Bani Israel ini ada juga yang jadi Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum Yakub ini meninggal, dia bertanya pada anak-anaknya dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaan apa kira-kira? Nanya, siapa yang jaga ibumu? Enggak. Siapa yang boleh ngurusin harta kita? Enggak. Ada berapa harta kita? Enggak. Saudara-saudara sudah pada datang semua atau tidak? Tidak. Pertanyaan bapaknya adalah man ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah setelah saya? Paham gak maksudnya kira-kira? Artinya kekhawatiran paling besar sebelum Yakub meninggalkan dunia pada anak-anaknya bukan masalah mereka bakal miskin, bukan mereka bakal gak ada kerja, bukan mereka gak bisa makan, karena dia sudah tahu bahwa kalau Allah sudah menurunkan makhluk di atas muka bumi ini, mesti Allah jamin rezekinya. Jangankan antum, cecak aja, cicak saja. Yang nggak punya tangan dan nggak punya tangan, punya kaki tapi nggak seperti antum, itu aja dikasih makan dan makannya kan nyamuk. Pernah hafal lagunya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Berarti cicak itu kemampuannya apa? Merayap doang. Dan kalau dia mau protes sama Allah, dia bisa protes. Ya Allah, gak adil. Nah, kenapa? Aku diciptakan cuma bisa merayap, sementara makananku nyamuk. Ya Allah, terbang. Setiap hari saya dibully sama nyamuk. Gitu, ayo tangkap aku, ayo tangkap aku. Tapi kan gak terjadi begitu. Allah katakan kalau kamu melakukan tugasmu dengan baik, merayap diam-diam, datang seekor. Nah, kira-kira itulah. Itu lagu akidah, bagus sekalian. Kalau dia sudah melakukan tugasnya dengan benar, pasti dapat nyamuknya. Dengan kata lain, kalau pulang dari sini tugas itu adalah merayap diam-diam, atau nyamuk sekalian. Nah, tapi kalau manusia itu mau melakukan tugasnya dengan baik, pasti dapat rezeki. Maka Yakub nggak mengkhawatirkan itu pada anaknya. Yakub nggak nanya kalian nanti makan apa, kalian nanti tinggal di mana, kalian nanti punya duit atau tidak. Enggak. Yang dia khawatirkan adalah sesuatu yang nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik bapak sekalian, segala sesuatu yang di dunia ini Allah sudah jamin. Yang Allah nggak jamin, akhirat kita itu Allah nggak jamin. Maka ketika Yakub bilang seperti itu, maka buduna min ba'di, karena dia tahu kakeknya Ibrahim yang sangat dekat itu dengan Allah, setelah meninggikan Ka'bah, dia bilang sama Allah, ya Allah, salah satu yang saya minta, tunjukkan anak keturunan saya iman ya Allah. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan mereka nanti penghuni surga ya Allah. Allah katakan apa? Ya, kalau ada yang benar ya saya jadikan begitu. Kalau ada yang nggak benar ya saya nggak jamin, kata Allah. Lah kenapa? Pilihan mereka mau benar atau tidak. Artinya ini yang tidak dijamin. Maka pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya menyangkut pertanyaan akidah. Maka buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah setelah saya? Kalian masih punya nggak